doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perenungan kita hari ini, Rabu 7 Juni 2023. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus, bab 12 ayat 18 sampai 27. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR dengan tema Allah kita adalah Allah orang hidup. Doa kita pada hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Alfonsin PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa kita pada hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru ini, yang boleh kami nikmati dengan penuh sukacita. Di hari baru ini ya Tuhan, kami mohon kuasa dan tuntunan-Mu bagi kami, agar kami melaksanakan tugas perutusan kami dengan setia dan tanggung jawab. Kuatkanlah kami dikala kami mengalami tantangan dan cobaan, sehingga dalam keadaan apapun, kami tetap mengandalkan Engkau, Juru Selamat kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus, bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan.
Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila seorang bangkit dari antara orang mati, orang tidak lagi kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, Allah kita adalah Allah orang hidup. Berbicara tentang kebangkitan tidak terlepas dari kematian, dan kita semua pasti akan mengalami kematian itu sendiri. Tetapi tidak semua orang siap untuk meninggal atau mati karena berbagai alasan. Pada hari ini kita diingatkan oleh sabda Tuhan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah untuk orang yang hidup, baik untuk hidup yang sekarang ini sedang kita jalani ataupun hidup setelah kematian. Sesungguhnya kematian hanyalah menjadi sebuah jembatan antara hidup di dunia fana ini dengan hidup yang kekal yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, dikisahkan bahwa ada beberapa orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Mereka datang kepada Yesus dan mengungkapkan satu contoh kasus perkawinan lewirat atau perkawinan ipar yang kaitannya dengan kebangkitan orang mati. Untuk orang-orang Saduki, mereka sangat menghormati kitab Taurat. Mereka tidak mau menerima ajaran tentang kebangkitan orang mati yang berasal dari zaman sesudah pembuangan. Perkawinan lewirat adalah perkawinan seorang janda dengan saudara kandung suaminya yang sudah meninggal dunia berdasarkan adat istiadat dalam masyarakat yang bersangkutan, bahwa anak yang akan lahir dalam perkawinan itu akan menjadi milik suaminya yang sudah meninggal, sekaligus menjadi ahli warisnya. Orang Saduki memberi contoh seorang wanita yang menikah, kemudian suaminya meninggal, dan wanita itu karena alasan perkawinan lewirat, maka ia menikah lagi dengan saudara dari suaminya sampai 7 kali, karena ada 7 orang bersaudara. Pertanyaannya, siapakah yang akan menjadi suami perempuan itu kelak setelah hari kebangkitan orang mati? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus Sang Guru memberi jawaban yang penuh syarat makna. Yesus selalu menjaga dan melindungi kita dari segala godaan dan tantangan.
Yesus mengoreksi orang-orang Saduki dengan berkata, "Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengenal kitab suci maupun kuasa Allah." Dengan demikian, Yesus juga mau menegaskan atau mengingatkan bahwa orang Saduki telah bersalah. Mereka mengartikan Taurat dan kekuasaan yang memberikan kehidupan. Mereka dianggap sesat dari dua hal ini. Yesus membantu kita untuk mengerti bahwa Dia memiliki rencana dan kehendak Allah yang indah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan akan membangkitkan manusia dari kematian kekal, memberikan hidup kepada mereka yang percaya dan berharap kepadanya. Kebangkitan badan adalah jaminan dari Tuhan, karena Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Manusia tidak akan mati karena Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita. Dia tetap mendukung dan menjaga kita sebagai makhluk ciptaannya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita disadarkan dan diingatkan bahwa hidup kita di atas muka bumi ini sangat berharga. Allah sendiri yang menciptakan dan menjaga kita, dan kita ingat bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Kita mendapat anugerah hidup dengan cuma-cuma dari Allah, maka kita mesti menjaga, merawat, dan bertanggung jawab atas hidup kita tersebut. Semoga hidup kita sungguh-sungguh menjadi persembahan yang baik untuk Tuhan. Semoga. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita untuk semua umat beriman yang telah meninggal dunia. Ya Bapa yang Maha Murah, kami memohon rahmat, belas kasih, dan kerahiman-Mu bagi semua umat beriman yang telah meninggal dunia. Semoga mereka boleh diperkenankan menikmati hidup kekal dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para lansia, janda, dan duda, Tuhan Yesus Kristus, semoga Engkau melindungi dan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang lanjut usia, yang kurang mendapat perhatian dari anak-anak serta sesamanya. Semoga kelak mereka dapat menikmati penghiburan yang abadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang muda Katolik, Yalah Tritunggal Maha Kudus, bimbinglah dan tuntunlah semua orang muda Katolik di mana saja mereka berada. Semoga mereka berani dan pantang mundur untuk menghadapi setiap kesulitan hidup berdasarkan iman, pengharapan, dan cinta kasih, sehingga terciptalah sukacita, damai sejahtera, dan kerukunan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para sahabat, doa kekuatan Good Channel. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami semua, agar tetap menjadi murid-Mu yang setia di tengah dunia yang semakin majemuk ini. Anugerahkanlah kami kesehatan yang baik dan sukacita dalam hidup kami, agar kami dapat menjadi duta cinta kasih bagi banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu.
Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat dari tangan imam yang diurapi. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.